Sudah pukul 9 lewat 1 menit, insya Allah acaranya akan segera dimulai. Untuk kepada para peserta, nanti saat materi diharapkan suaranya bisa di-mute terlebih dahulu agar suara dari pemateri bisa terdengar dengan jelas. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat Bapak Nusa Panca Prasetya selaku Wakil Ketua Yayasan kita. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana serta peserta sekalian yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu, dalam acara 60 menit Lampung Mengasuh yang diselenggarakan oleh Sekolah Orang Tua Auladina Indonesia, yang temanya hari ini Masya Allah luar biasa, yaitu menggapai kemudahan dalam menghafal Al-Quran, tentunya dengan pemateri yang lebih luar biasa juga. Mudah-mudahan setiap niat yang kita kumpulkan, kuota yang kita sisihkan, dan waktu yang kita investasikan, bisa menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita merupakan umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afifatul Rifqoh. Insya Allah, dari awal sampai dengan akhir acara 60 menit Lampung Mengasuh, saya akan memandu acara. Hari ini tema acara 60 menit Lampung Mengasuh yaitu menggapai kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab suci, juga sebagai pedoman dan petunjuk bagi siapa saja umatnya, umat Islam, yang ingin mendapatkan kesuksesan, baik itu kesuksesan dunia maupun kesuksesan di akhirat. Dan sebagaimana petunjuk hanya bisa berfungsi bagi mereka yang mau membacanya, yang mau menghayatinya, juga yang mau mengamalkannya, terlebih lagi yang mau menghafalkannya. Karena para penghafal Quran ini mendapat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tinggikan derajatnya dan kemuliaan ini tidak hanya diberikan kepada penghafal Quran saja, tapi juga kepada orang tuanya. Allah akan pakaikan mahkota dari cahaya, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di hari kiamat untuk orang tua para penghafal Quran. Dan bukan hanya itu, Allah juga akan berikan jubah kemuliaan. Maka penghafal Quran ini, Masya Allah sekali kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti materi yang akan dipandu oleh pemateri yang luar biasa. Beliau merupakan pemuda yang masa-masa mudanya diisi untuk mempelajari kalam Allah, untuk bermesraan dengan kalam Allah, dengan Al-Quran, untuk belajar juga mengajarkan Al-Quran. Beliau masih muda tapi prestasinya luar biasa. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei tahun 2000 di Bandar Lampung. Beliau menempuh pendidikan formal di SD Al-Azhar II, dilanjutkan di SMP Darul Quran
Kok macet ya? Aduh, tes. Sini. Mi, jangan buka pakai YouTube, Mi. Suaranya hilang. Ya, ini lagi agak gangguan di tempatnya MC ya. Para peserta ya, Insya Allah ambisinya luar biasa banget ini. Karena yang namanya kebaikan tuh pasti ada ujiannya ya. Kalau yang nggak ada ujian tuh keburukan ya. Ini mungkin lagi ini. Baiklah, kalau gitu langsung kita mulai saja. Sebentar saya akan memberikan dulu screen settingnya ini. Nah. Suara saya jelas ya teman-teman semua? Bisa nyimak? Alhamdulillah jelas, Kak. Nah, Jelas, Ustaz. alhamdulillah. Ustaz. Mohon maaf tadi. Kabarullah. Ngeheng, Mi. Sepertinya suara ini ya, notifikasi ya. Nggak apa-apa. Apa-apa, langsung kita mulai aja ya. Nggak bisa ngapain. Ya udah, matiin dulu. Nggak bantu. Suaranya kurang jelas, Al. Oh iya. Macet-macet lagi. Bismillah. Kalau seperti ini udah mana teman-teman semua? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Sudah. Baiklah, acara kita beralih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman fahmani amma ba'du. Kembali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini ana selaku narasumber yang qadarullah Allah utus sebagai penyampai ilmunya ke antum semua dan ke kita semua, semoga bermanfaat ke depannya. Ana pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga kepada penyelenggara acara ini dan kepada antum semua yang Masya Allah sampai gangguan banyak datang ke kita ya. Jadi memang begitu, ketika ada kebaikan di situ banyak banget yang ikut kebaikannya, pasti jin akan mengganggunya, pasti itu. Karena hal-hal yang berbau kemaksiatan, keburukan itu nggak ada yang ganggu. Karena pengganggu itu adalah jin, setan. Kalau hal kebaikan pasti ada yang mengganggu, gitu kan? Karena jin nggak suka kebaikan. Kemudian ana mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memilih kita semua untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat pada pagi hari ini.
Karena dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka la tahdi walakinnallaha man yasha. Sesungguhnya Allah itu yang berkehendak untuk memberikan hidayah. Maka ketika kita sama Allah ditunjukkan jalan-jalan kebaikan untuk memperoleh suatu ilmu, maka artinya Allah ingin kita lebih baik lagi. Masya Allah ya. Maka marilah sama-sama kita mengucapkan lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena Allah lah yang memilih kita hingga berkumpul di tempat paling mulia ini ya, di majelis Al-Quran ini insyaallah. Berikutnya kita akan membahas dengan tema menggapai kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Sebelumnya Ana ucapkan lagi selamat datang dan terima kasih kepada guru-guru Ana yang lagi hadir nih menyimak, Ustadz Jundi, Ustadz Sultan, guru-guru Man 1, insyaallah. Kenapa anak katakan temanya sebagai menggapai kemudahan dalam hafal Al-Quran dan kata-kata menggapai. Kenapa menggapai? Nah, karena memang kemudahan dalam menghafal Al-Quran itu telah Allah kasihkan, telah Allah berikan kepada kita semua, tinggal apakah kita mau ambil atau enggak. Maka dijelaskan dalam Quran surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan ini Al-Quran untuk antum pelajarin semuanya. Maka adakah orang yang mau mengambil itu? Tinggal kita. Apakah kita mau untuk mengambil ini semua atau enggak? Kalau kita yang ngambil, kita nggak dapat. Kalau kita mau, kita dapat insya Allah. Ya, itulah ilmu. Ilmu itu didatangi, wala mendatangi. Yu'ta wala ya'ti. Masya Allah. Itulah ilmu ya. Berikutnya, kita juga akan membahas poin-poin inti yang telah Anda susun sebelumnya di PowerPoint ini. Menghafal Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran ini bukanlah hal yang rendah, bukanlah hal yang acak-acak, tapi ini adalah hal yang terbesar di dunia ini. Maka proyek atau rencana terbesar, termulia di dunia ini adalah menghafal Al-Quran. Kenapa? Nabi aja hafal Quran, masa kita enggak? Nabi saja melakukan proyek termulia ini, masa kita enggak? Kalau kita melakukannya, maka kita juga akan melakukan proyek termulia ini di dunia, menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Berikutnya, ada beberapa yang mau kita bahas ya. Pertama, antum ketika ingin hafal Quran, itu harus punya dulu rasa mau. Kalau antum gak mau, ya antum gak bisa hafal Quran. Seluruh hal di muka bumi ini yang antum inginkan, antum dapatkan. Kalau nggak inginkan, ya nggak dapat. Ya. Berikutnya, kita harus juga termotivasi. Bagaimana antum bisa semangat dalam menjalaninya kalau antum nggak termotivasi? Maka penting nih yang kedua, termotivasi ini. Yang ketiga, visi dan misi hidup. Antum nggak mungkin termotivasi kalau antum nggak memiliki visi dan misi hidup ini buat apa ke depannya. Itu. Berikutnya, sebentar. Berikutnya, kita pun juga akan membahas dengan cara-caranya. Menghafal ini pakai cara, teman-teman. Menghafal ini nggak mungkin kita nggak pakai cara. Seluruh kegiatan di muka bumi ini yang itu bersifat memiliki tujuan, pasti punya cara-caranya, step-stepnya. Nanti kita bahas ya. Maka misi yang terbaik yang wajib dimiliki oleh seluruh orang adalah, ada yang tahu mungkin di sini? Coba kita ini aja aktif ya, jangan ini Ana seperti ngomong sendiri nih di layar. Nggak apa, mic-nya dinyalain aja. Coba ada nggak yang mau ngasih komentar atau mengajukan pendapat gitu? Misi terbaik antum semua apa nih kira-kira? Coba satu orang. Ada yang mau ngasih komentar? Astaghfirullah khairan. Boleh. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Ayo. Nah. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ya. Ada lagi yang lainnya? Khairun nas anfa'u linnas. Oke, 3 ya. Oke. Cukup. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Oke. Itu semua adalah misi yang belum mengerucut taknya. Itu tuh masih proses. Itu lebih tepatnya ke kegiatan yang kita lakukan. Tapi misi yang terbaik itu adalah misi yang
di mana ketika kita menetapkannya itu akan menjadikan sebuah kerapihan dalam kerjaan kita di dunia ini. Apakah misi yang terbaik itu yaitu kepada kedua orang tuanya. Tadi itu pertama, kharunas. Antum akan menjadi orang-orang yang terbaik, yang suka memberikan manfaat kepada yang lainnya. Atau antum ahli Quran, juga antum ahli ibadah kan? Ahli ibadah. Maka ini adalah misi paling inti yang bisa membuat kita semua mencapai Ya ini dia. Ketika kita memiliki misi ini, maka seluruh ibadah, seluruh ketakwaan, seluruh amal solih pasti kita kerjakan. Itu karena kalau kita hanya memiliki misi, wah saya pengen masuk surga aja lah, saya pengen masuk surga nih misinya. Maka saya ibadah, sedekah, puasa, sedekah, infak, zakat. Tapi orang tua kita, masa kita tinggal? Kan nggak mungkin. Tapi kalau dia memiliki misi seperti ini, membawa orang tuanya ke surga, otomatis dia masuk surga, maka juga dia ngajak orang tuanya. Maka kita bisa melakukan semua amal solih, ibadah ketakwaan dengan menuju ke sini. Itu dia. Atau juga bisa kita katakan menggapai ridha Allah Ta'ala. Menggapai ridha Allah Ta'ala itu juga misi terbaik ya. Dengan itu kita bisa memaksimalkan ibadah kita semuanya. Amal solih, ibadah, ketakwaan. Berikutnya kita masuk ke poin berikutnya. Antum udah memiliki nih, sini kan kita udah mau nih. Kita udah termotivasi, kita punya misi dan misi hidup. Maka antum semua nggak akan bisa semangat dalam melakukan semua ini kalau antum belum mengetahui beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, kita nggak mungkin semangat dalam ibadah, semangat dalam berkegiatan kalau kita nggak mengetahui keutamaannya atau fadilahnya, positifnya. Maka pertama keutamanya adalah ini dijelaskan dalam Nabi Muhammad berkata dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu dan menghafalnya, adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Gak hanya itu teman-teman, wa syafa'ahu fi 10, dan dia juga berhak memberikan 10 syafaat, 10 tiket untuk ke surga. Bagi siapa? Bagi 10 min ahli baiti, bagi 10 orang dari keluarganya, kulluhum qad istaujaban nar, di mana mereka semua telah Allah tetapkan sebagai penghuni neraka. Itu dia. Itu keutamaan yang paling mulia ya. Kita bisa masuk surga. Itu juga sama Allah diberikan kesempatan bisa memberikan 10 tiket ke surga VIP untuk keluarga kita. Maka bisa kita hitungkan bapak kita, ibu kita, adik kita, ya kakak kita atau pasangan kita gitu kan. Ini dia, ini hadis sahih dari Ibnu Majah yang meriwayatkannya. Berikutnya enggak hanya ini teman-teman, ada lagi. Para pelaku Quran itu juga akan masuk dalam surga Aden, di mana dia enggak hanya masuk surga, tapi juga Allah pakaikan pakaian yang paling mulia dari gelang-gelang emas, gelang-gelang mutiara, dan pakaian yang paling mulia pokoknya. Itu. Maka benar-benar sangat-sangat Allah muliakan banget orang yang ahlul Quran. Dalam kutipan selagi hafalan Qurannya benar itu. Jadi dia nggak ngafal aja tapi juga mengamalkannya. Nanti kita bahas ya. Udah sampai sini aja keutamanya. Belum teman-teman, ada lagi. Dia juga berhak membawa wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dia bisa membawa bapak-bapaknya, ibu-ibunya atau keluarganya ya. Ini disebutkan sini dia tafsirnya global, enggak hanya bapak-bapak aja tapi juga ibu juga dibawa sama dia. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia perempuan, dia hafizah membawa suaminya atau kebalikannya gitu. Wa azwajihim, dan pasangannya. Kemudian wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya juga. Seluruh keturunannya. Wal malaikah yadkhuluna min kulli bab, dan para malaikat itu masuk ke pintu-pintunya dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Sungguh kesejahteraan bagimu telah bersabar atas semua cobaan Allah Ta'ala. Ini dia, ini keutamaan juga ya. Kita masuk surga, Allah kasih 10 tiket buat ngajak keluarga kita, dan juga bapak-bapak kita, anak-anak kita, pasangan kita pun akan Allah ajak ke surga. Maka pasangan-pasangan ini sangat beruntung ya ketika dia memiliki seorang pasangan yang solih,
apalagi dia ahlul Quran gitu. Karena Ana pernah ini ya, satu perkataan Abi Ana masalah pasangan itu. Kata Abi Ana, puncak tertinggi dari seorang pembelajaran seorang wanita akhwat adalah memperoleh atau mendapatkan seorang suami yang solih, yang hafiz, yang dimana bisa membimbing dia ke surga Allah Ta'ala. Karena percuma ketika perempuan memiliki memiliki jenjang sekolah tinggi S1, S2, S3, tapi ketika dia menikah, mendapatkan suami yang mohon maaf belum bisa membimbing ke surga, maka semuanya akan hancur, buyar. Kenapa? Wanita itu adalah makmumnya suami. Ketika suami berkata A, maka dia wajib mengikutinya, gitu. Maka kata Bapak Ana, maka seluruh wanita itu bagusnya memiliki misi juga memperoleh suami solih yang bisa membimbingnya ke surga Allah Ta'ala. Dengan antum memiliki misi seperti ini, itu kita otomatis akan memperbaiki diri terus-menerus. Karena seorang yang ingin mendapatkan pasangan yang solih, yang baik, itu dia juga harus berubah jadi baik dulu, baru dia alokasikan pasangan yang baik. Gitu. Jadi sepanjang kita proses memiliki atau mempunyai harapan untuk memiliki pasangan yang baik, itu kita akan terus berbuat baik. Walaupun kedepannya mungkin qadarullah kita meninggal tanpa Allah kasih pasangan terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Kita udah dalam koridor yang benar nih kita. Terus islah diri kita gitu. Berikutnya, ini keutamaan yang di akhirat gitu kan kita dapatkannya. Kemudian yang di dunia apa aja? Ada lagi nih, keutamaan di dunia. Pertama, keluarga Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad kan, ahlullah wa khassatuhu. Keluarga Allah kita ini. Kita yang cinta Al-Quran. Suka baca Al-Quran maksudnya. Ini jadi gini, kata-kata ahlul Quran itu nggak hanya hafal ya, tapi apa? Tapi juga membacanya, mendawamkan tiap harinya, menjaganya. Terpenting adalah mengamalkannya. Paling penting teman-teman semua. Percuma dia baca, dia hafal, ya ada pahala dia, tapi dia nggak mengamalkannya, maka belum masuk ke status ahlul Quran, gitu. Dan coba teman-teman membayangkan, ketika kita sama Allah telah ditetapkan sebagai keluarganya, maka hal apa yang Allah tolak dari kita ketika kita minta? Perumpamaan, antum mempunyai adik satu, sahabat satu. Adik antum ingin balon dia. Harganya 2.000. Teman antum beli pulsa. Mana yang paling antum utamakan? Pasti adik kan? Kenapa adik? Karena dia keluarga kita. Maka ketika banyak orang di dunia ini yang meminta kepada Allah, doa, Allah akan lebih mengabulkan, lebih cepat lebih mengutamakan pengkabulan doanya ke keluarganya. Siapa itu? Ahlul Quran wa khassatuhu. Ahlul Quran dan khususnya. Teman-teman, maka ketika antum ingin punya hajat, ingin Allah kabulkan dengan cepat, maka masuklah ke golongan Ahlul Quran. Gak hanya hafal, tapi juga menghafal iya, membaca iya, terpenting mengamalkannya. Itu Ahlul Quran. Ya. Berikutnya juga meningkat juga IQ-nya, kecerdasannya meningkat. Dan ini telah dibuktikan di beberapa riset di negara-negara Eropa ya. Mereka mengadakan uji riset, uji laboratorium apa istilahnya? Anda juga orang paham IPA gini ya. Tapi yang paling intinya dia menguji bahwa tingkat kemampuan otak seorang hafal Quran itu lebih tinggi daripada yang lainnya, di atas normal. Kenapa? Karena Al-Quran ini punya Allah Ta'ala, dan di dalamnya lah terkumpul semua ilmu di dunia ini dan juga di akhirat. Maka ketika kita menghafalnya, maka kita pun juga otomatis ilmu ini akan masuk ke otak kita. Dan sudahlah, kita Allah udah memberikan kita semua ilmu di dunia ini dengan cara Al-Quran itulah sebagai perantaranya. Maka wajar kalau kita meningkat kecerdasannya. Dan ini telah dibuktikan oleh seluruh orang-orang yang memiliki kemampuan membuktikan ya,
kemampuan menguji riset gitu ya. Maka nggak heran kan karena banyak universitas, sekolah-sekolahan yang memberikan kemudahan, bahkan dikasih uang saku teman-teman bagi yang hafal Quran 30 juz, 20 juz gitu. Selagi dia benar hafalannya. Itu tanda kutipnya ya. Karena kita nggak hanya ngafal aja, tapi juga benar hafalannya. Berikutnya, rezekinya teman-teman tak terduga sama sekali. Dan juga Allah memberikan jalan keluar di tiap masalahnya. Allah memberikan solusi di tiap permasalahan hidupnya. Dikatakan oleh Allah dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Tapi ingat lagi, min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga atau tak disangka-sangka. Dan ini teman-teman, dan ini telah Anda buktikan sendiri. Anda survei ya di teman-teman kampus Darul Fatah ya, kalau di sana PDF. Ada teman Anda satu, dia kuliah di Darul Fatah. Dia dulu ketika SMA masuk ke dunia ngaji gitu, bukan dunia ngaji ya, dunia sekolahan agama, tapi bukan khusus ke Quran, dia khususnya ke bahasa Arab, ke PAI gitu ya, ke PAI, ke agama umum gitu. Setelah SMA dia kuliah, masuk ke kampus yang memang wajib hafal Quran. Nah disitulah dia bilang ke Ana, betul Jak, Ana itu ketika dulu SMA itu sekolah agama, Ana ibadah, Ana doa agama. Tapi ketika Ana masuk ke kuliahan kampusnya Quran, hafal Quran, disitulah Zak, Ana rasa rezeki itu nggak ada habisnya, nggak ada kita namanya kekurangan, cukup, bahkan kita berlebih rezeki itu. Masya Allah, inilah keutamaan dia ahlu Quran. Beda teman-teman kalau kita hanya fokus ibadah aja, kita belajar agama, tapi kita belum jadi ahlu Quran, itu rezeki kita belum seperti ahlu Quran, belum Allah datangkan dengan hal yang tak disangka-sangka. Itu maka ahlu Quran itulah yang paling utama ya. Selagi dia hafalannya benar, itu dia. Berikutnya, dimuliakan dimanapun dia berada, mau dia di dunia, di akhirat, itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Antum semua masih ingat kisah beberapa hari lalu ya, minggu apa hari ya, minggu kayaknya ya, yang ada seorang pengamen jalanan nih, ini fotonya pengamen jalanan, yang ketika itu dia lagi ngaji tilawah Quran, tiba-tiba ada netizen yang memotoknya, dan viral lah ini kan, viral dia. Kemudian dalam dari itu Syekh Ali Jabir, ulama Indonesia, ulama lebih ya, mengangkat anak dia ini. Tuh, yang awalnya dia hanyalah pengamen teman-teman, dia pengamen jalanan, dia nggak punya apa-apa, tapi dia istiqomah baca Quran, mengamalkannya. Dia nggak hafiz loh, dia hanya baca aja, mengamalkannya dengan istiqomah, dia mengamalkannya di kemanapun dia ngamen. Kok ngamen sih, pemulung dia tiap kemanapun dia memulung, dia pasti ngaji, dia mengamalkan apa yang Quran itu telah bicarakan. Maka Allah tepati janji Allah akan muliakan dia ketika dia betul baca Qurannya, ketika dia mengamalkannya tuh ya. Yang awalnya dia hanyalah pemulung ya, Masya Allah, tapi Allah muliakan dia. Maka juga antum kita bagi sama-sama kita muhasabah ya, atau kita tatabayun ya. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kenapa? Di situ ada Quran turun pada hari itu. Minggu yang terbaik adalah hari Jumatnya juga. Bulan yang terbaik bulan Ramadan. Kenapa? Di situ ada Al-Quran turun. Malam yang terbaik adalah malam Al-Qadar. Kenapa? Di situ juga ada Al-Quran yang turun situ. Itu dia teman-teman. Maka dimanapun benda di dunia ini, ketika Allah kasih di Quran, maka akan mulia. Kota, negara yang dulunya hanyalah negara pasir terbentang, padang pasir, sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi justru Allah kasih Quran, Mekah, Madinah, maka mulia sekarang mereka, subur. Itulah Arab Saudi ya. Mereka nggak mempunyai potensi menumbuhkan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, makanan kayak nasi ini. Tapi mereka memiliki semua makanan di dunia ini. Kenapa itu asbabnya? Karena Al-Quran. Karena mereka adalah negara paling mulia. Itu negara tempat turunnya Al-Quran. Berikutnya adalah Allah jaga ia ketika dia dimanapun dia berada. Dijaga. Kenapa? Allah sendiri nih yang mengatakan dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-9.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya juga kamilah yang akan menjaganya, menjaga Al-Quran dan menjaga orang-orang atau siapapun itu yang Allah kasih Quran di dalamnya. Itu teman-teman. Ada lagi dan masih banyak yang lainnya ya, karena kalau kita ngebahas ini, wallahi gak akan ada habisnya. Kenapa? Allah mengatakan lagi di Quran surah Luqman di halaman ketiga dari awal sebelah kanan bawah. Apa kata Allah? Dan seandainya pohon-pohon di dunia ini, di bumi ini, sebagai pena, dan lautan sebagai tintanya, ditambah lagi 7 lautan lagi tintanya lagi, maka tidak akan pernah dapat menuliskan ilmu-ilmu Allah. Gak akan bisa menuliskan seluruh keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Teman-teman semua. Maka kita bahas hanya sekilas aja ya. Untuk apa? Untuk kita bisa membangkitkan motivasi kita lagi. Gitu. Kita mau nih ngapal Quran nih. Kita tahu caranya. Tapi kita nggak termotivasi teman-teman. Kita nggak akan semangat. Yang ada di pertengahan akan futur. Gitu. Akan kita capek nih gitu kan. Kenapa dia nggak memiliki motivasi gitu. Istilahnya kalau kita main kuda kan, itu kalau kudanya dia udah malas jalan kan, kita pecut tuh, kita pecutkan dia untuk semangat lagi. Itulah motivasi, bagaikan pecutan kuda ya. Berikutnya kita masuk ke tata cara menghafal Quran. Kita udah mau, kita punya motivasi, kita punya tujuan hidup, tapi kita nggak tahu caranya teman-teman, ya nggak bisa. Gini perumpamaannya, antum main basket nih ya. Antum main basket, tapi antum pakai cara antum, bukan cara pada umumnya, maka antum akan bisa nggak main basketnya? Bisa, tapi nggak maksimal, nggak sempurna gitu. Kalau kita pakai cara kita masing-masing, tapi gimana? Ikutilah prosedur pada umumnya gitu. Tata cara menghafal Quran ya. Pertama ada namanya prosedur hafal Quran. Pertama adalah menghafal ziyadah. Ini proses menambah hafalan. Proses menambah hafalan ya, namanya ziyadah bahasa Arabnya. Yang kedua, menjaganya atau murojaah. Murojaah itu menjaga hafalan kita, Ya. Berikutnya apa? Kita membahas pertama masalah ziyadah, masalah menambah hafalan. Pertama kita akan membahas nanti proses sebelum menghafal itu kita ngapain dulu. Yang kedua, kita akan membahas lagi step-step atau langkah-langkah menghafal itu gimana sih, gitu kan. Ya. Yang ketiga, waktu terbaik untuk menghafal itu kapan, teman-teman? Nanti kita bahas. Berikutnya, amalan yang membuat kita tuh lupa hafalan kita. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang kelima, amalan penguat hafalan kita. Apa itu? Yang keenam, kunci sukses menghafal. Ya, nanti kita bahas nih, paling penting itu poin ke-6 nih, paling penting. Kunci suksesnya paling penting itu, nanti kita bahas sama-sama. Gimana, siap semuanya kita masuk ke inti nih, menghafal atau ziyadah. Marilah sama-sama kita luruskan niat untuk Allah Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa. Karena menghafal ini, jangan sampai antum mempunyai tujuan ingin hafiz. Nggak usah teman-teman. Nggak usah. Tapi apa? Menghafal dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Itu aja cukup. Kalau antum menghafal ingin hafiz, antum akan pusing. Wah, saya menghafal udah 2 halaman sehari, tapi hari ketiga mau menghafal lagi, futur nih. Gimana ya? Saya kan mau hafiz nih. Jangan teman-teman. Itu menghafal aja, jangan ingin hafiznya. Adapun hafiz 30 juznya itu bonus dari Allah Ta'ala. Itu bonus ya. Pertama, sebelum menghafal, apa langkah-langkahnya teman-teman? Pertama, jika belum fasih bacaannya, maka ikut kelas tahsin dulu ya. Antum ngaji masih susah, jangan dulu ngafal, tapi ikut kelas tahsin dulu. Yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari di kitabnya. Nah, ini dia. Izwajibun alif mu'tahmu. Maka dikatakan, Anda langsung terjemah aja ya, takut kelamaan nanti. Izwajibun, maka hendaklah wajib baginya, al-mutamu baginya, bagi siapa sih? Kabasyru'i, bagi yang ingin mempelajari ilmu syariat. Itu ilmu Al-Quran di sini maksudnya ya. Awalan, hendaknya ia ayya'lamu, mengetahui. Kita gabungin
maka wajib baginya yang ingin mempelajari Al-Quran, awalan, pertama-tama, an ya'lamu, dia mengetahui apa? Yang keenam nih, makharijul hurufi was sifati, mengetahui makhraj huruf atau tempat keluar huruf, kemudian was sifat dan sifat-sifatnya. Misalkan kayak huruf ha di tengah tenggorokan, sifatnya apa? Napas mengalir, hamas, rokhoa, istifal, infita, ismat, itu wajib kita ketahui dulu. Untuk apa? Liyalfizu bi afsahil lughati. Untuk kita bisa melafazkan, mengucapkan bi afsahil lughati dengan bahasa yang paling fasih, dengan bahasa yang paling terbaik. Itu. Intinya dengan fasih intinya. Yang kedua, buat target teman-teman. Buat target ya. Dan target dibuat dengan memperhatikan waktu dan kemampuan kita. Gitu. Kalau kita adalah sebagai seorang santri, sebagai seorang peserta ikut program menghafal 30 juz selama sebulan, oke, kita buat targetnya menghafal satu hari 10 halaman, 1 juz. Boleh teman-teman. Karena kita santri, emang kerjaan kita ngafal kan, di pondok, di asrama kita ngafal. Tapi kalau kita seorang mahasiswa, pelajar, pekerja, atau kita guru, maka menghafalnya jangan banyak-banyak teman-teman, dikit aja cukup. Dikit aja ya. Kenapa? Karena ketika antum keasikan dengan menghafal, dengan baca Quran, sementara banyak amanah antum di dunia ini yang antum lalaikan, tinggalkan. Itu juga nggak boleh teman-teman. Gitu ya. Makanya kan juga ada dulu Imam Syafi'i kan hatam Quran tuh kan 3 hari 30 juz kan. Minimal tuh hatam itu maksimal ya. Minimal hatam itu 3 hari 30 juz. Jangan 1 hari. Kenapa? Kita jangan sampai membuat amanah-amanah hidup kita, kayak kita kerja, kita ngajar, kita belajar, akan berantakan karena kita menghafal Quran. Nggak boleh. Itu kita zolim nanti. Nanti kita bahas lagi tuh, ada nanti pembahasan di belakang. Ya, maka kita bikin target itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan mungkin ada yang nanyakan, wah Ustaz, saya ini mahasiswa kan, ngafal paling cuma bisa 1 baris Ustaz 1 hari. Nggak apa-apa. Karena menghafal itu bukan tentang bagaimana ia cepat hafal 30 juz, enggak. Tapi bagaimana ia setia dengan hafalannya, bisa mengamalkannya. Sama kita perumpamakan sebagai seorang pasangan kan. Ya kan? Kita mencari seorang pasangan itu bukan karena ia banyaknya, bukan karena ia cantiknya, enggak, tapi tentang bagaimana siapa yang bertahan lama. Bagaimana yang memuliakan pasangannya, yang mengamalkan hafalan Qur'annya. Itu teman-teman. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang berniat baik dan tercapai, maka baginya 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat baik dan tak tercapai, maka dia akan mendapatkan pahala dengan utuh itu. Maka seorang ahlul Quran, seorang penghafal Quran, ketika dia lagi hafalan nih, dia lagi hafalan 1 hari 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, sampai misalkan ke juz 3, qadarullah Allah manggil dia. Maka ketika itu lagi proses dia menghafal juz 3 ya. Maksudnya lagi proses tuh bukan hanya dia lagi ngaji, pokoknya dia lagi proses menghafal juz 3, yang dimana dia punya target menghafal Quran semuanya. Tapi Allah panggil dia duluan ke akhirat, ke kuburan kan. Maka dikatakan lagi dalam terjemah hadis yang lainnya, maka ketika dia bangkit, Allah bangkitkan di alam barzakh, maka dia akan bangkit bersama para hufazul Quran, para penghafal Quran 30 juz. Akan bangkit dia. Karena kita melihat hadis ini itu. Bahwa siapa yang punya niat baik dan tak tercapai, maka dia akan mendapatkan pahala seutuhnya. Gitu. Jadi kita nggak apa-apa. Kita ngafal aja. Walaupun kita nanti mungkin ke depannya Allah panggil duluan dalam keadaan belum 30 juz. Nggak apa-apa teman-teman. Ingat ya, menghafal itu bukan sampai 30 juz, enggak. Tapi bagaimana dia istiqomah dengan hafalannya, bisa mengamalkan hafalannya. Itu dia yang paling penting. Karena banyak teman-teman anak pribadi ya yang nauzubillah ya juga semoga Allah ampunkan mereka semua. 30 juz mereka hafal tapi mereka nggak mengamalkannya, itu paling buruk ya. Buruk banget itu.
Karena dia sebagai ikon Quran, tapi dia nggak mengamalkan isinya itu, Masya Allah ya. Jangan sampai kita masuk ke golongan seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah kita komitmen dengan hafalannya. Kita komitmen dengan target yang telah kita buat. Kalau kita nih, misalnya gini, kita memiliki membuat target sebanyak dua baris satu hari. Oke, kita ngafal nih 2 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris. Sampai kita seminggu dapat 2 kali 7, 14 baris ya, 14 baris. Kemudian di minggu ketiga kita ngerasa kayaknya ngapal 2 baris ini gampang deh. Nambahlah gitu kan. Nambahlah, mau ngapal setengah halaman lah. Jangan, teman-teman. Kalau kita udah komitmen dengan segitu, dengan target yang kita buat, dengan 2 baris itu, maka segitulah kita ngafalnya, terus ngafal segitu. Kalau mau nambah 3 baris, maka harus istiqomah juga ke depannya. Jangan kita 2, 3, 4 baris. Jangan kita amburadul. Istiqomah gitu. Karena Allah itu menyukai walaupun dikit hafalannya apa-apa, penting istiqomah dengan target yang telah kita buat. Itu ya, ini kata dulu ketika Anda belajar ke Syekh Ali Jabir. Nah, dulu beliau guru Ana ketika dia pondok Darul Quran ya. Kata beliau gitu, menghafal itu komitmen dengan targetnya. Jangan sampai kita targetnya amburadul gitu. Pertama 2 baris, besoknya 3 baris, besoknya lagi 1 halaman, besoknya lagi kita malah nggak ngafal. Jangan, tapi komitmen istiqomah. Yang kelima, berdoa untuk diistiqomahkan. Penting teman-teman. Itu. Jangan gini-gini. Ana bilang gini ya, antum semua kita semua jangan sampai memiliki pikiran mindset kita menghafal ini bisa karena kita pinter, karena kita jago, kita bisa menghafal cepat. Enggak. Tapi milikilah mindset karena Allah pilih kita. Allah mudahkan kita semua untuk bisa menghafal Quran ini gitu. Maka ini penting diterapkan di kita semua, berdoa, istiqomahkan gitu ya. Karena kita jangan sampai memiliki mindset seperti itu tadi. Kita bisa karena kita enggak, tapi kita bisa karena Allah Ta'ala. Berikutnya kita masuk ke yang pertama nih. Yang pertama. Yang kedua tadi itu ya, yang waktu terbaik untuk menghafal itu kapan? Kapan, ada yang tahu? Ya, pasti tahu semua insya Allah ya. Yaitu setelah sholat tahajud sampai subuh, ba'da subuh. Sampai kapan subuhnya? Bebas kapan aja, yang penting pagi hari. Sebelum kita disibukkan oleh hal-hal berbau duniawi gitu ya. Jadi sebelum kita sekolah mungkin, atau sebelum kita kuliah ke kampus, sebelum kita ngajar ke sekolah, menghafal dulu gitu. Karena ini adalah waktu yang paling bagus untuk menghafal, dan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian ilmu, waktu yang paling bagus buat belajar, nggak hanya menghafal ya, belajar subuh hari itu, setelah tahajud apalagi. Intinya setelah bangun tidur itu bagus menghafal. Ya, berikutnya kita masuk ke tahapan menghafal nih. Kita masuk ke tahapan menghafal. Step-step menghafal. Di sini Ana buat dengan 5 poin. Apa aja? Pertama, mendengarkan. Kemudian dibaca. Minimal 10 kali. Oh ya, afwan, ini Ana buat step-step ini dengan pencapaian setengah halaman. Ini pakai caranya. Kalau antum targetnya setengah halaman lebih, maka yang ini ditambahkan lagi nanti ke depannya. Mendengarkan dan baca minimal 10 kali ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Maka dengarkanlah bacaan kami, maka akan masuk ke dada kalian. Maksudnya apa? Ini adalah salah satu metode menghafal Quran, itu mendengarkannya. Dan ketika kita awal dengan mendengar, itu otomatis kita juga akan memperbaiki tahsin kita, akan lebih memfasihkan bacaan yang mau kita hafal karena mendengar ini gitu. Kemudian dibaca teman-teman, dibaca ini ada juga proses menghafal. Antum nggak akan bisa hafal sebuah ilmu kalau antum nggak bacanya, ya kan? Maka dibacanya adalah poin utama. Nabi aja membaca kok dulu kan, awal mulanya dikasih wahyu, Iqra, bacalah itu. Emang bacanya emang metode belajar ya secara umumnya ya. Yang kedua, ini ya, waktu menghafal subuh. Karena kita menghafal subuh hari, maka poin pertama ini yang mendengarkan, membaca ini dikerjakannya
sebelum datang waktu subuh. Kapan itu? Bisa kemana harinya, bisa pada zuhur, maghrib, isya, asar, sebelum tidur. Yang penting sebelum kita udah mengerjakan step yang paling ketika sebelum tidur. Ya. Untuk jadi kita semua kerjakan kalau bisa. Ya. Berikutnya poin kedua, menghafal dengan buka tutup mushaf. Ini kan ini mushaf ya. Buka tutup kan. Buka tutup itu. Kita jangan sampai hanya buka terus, jangan. Kalau buka terus, ini dia masuk ke step yang pertama tuh yang dia baca. Kalau yang step kedua dia udah menghafal buka tutup gitu kan. Yang ketiga itu dengan bacalah hafalan dengan bil ghaib, dengan mushafnya ditutup. Kita baca hafalan kita. Gitu. Berikutnya, maka gini teman-teman semua. Kenapa anak perintahkan, anak kasih saran antum semua untuk ngebacanya sebelum subuh? Kenapa? Karena kita harus memaksimalkan waktu menghafal kita. Jangan sampai ketika kita menghafal, kita baru ngebaca. Jangan. Itu sayang. Sama saja kita kurang memaksimalkan waktu kita. Kita kurang memaksimalkan waktu yang paling bagus untuk menghafal subuh hari. Jangan. Kalau mau kita bacanya sebelum subuh gitu. Jadi kita istilahnya ketika antum mau perang nih ya, antum udah siap semua nih, antum udah siap baju, senjata. Jadi antum ketika perang, antum gak lagi sibuk cari senjata yang lain, tapi antum udah siap perang nih gitu kan. Antum udah siap menghafal subuhnya tuh. Jangan lagi baca lagi, jangan, tapi udah siap menghafal. Udah siap menghafal subuhnya. Berikutnya yang keempat adalah disetorkan. Ya, penting nih. Antum menghafal tapi kalau antum nggak disetorkan, nanti hafalannya nggak kuat, hilang di hafalannya. Karena ini adalah Nabi yang perintahkan. Orang para sahabat aja ketika menghafal talaki ke Nabi menyampaikan, mereka hafalkan, mereka Nabi distorkan gitu. Makanya ada namanya talaki. Talaki itu pertemuan antara dua orang yang satunya membacakan hafalannya, yang satu lagi menyimak hafalannya, talaki. Yang kelima, masuk ke tahap penguatan dan murojaah. Ya ini step menghafal ada 5, Anda buat dengan menghafal dan juga sama teman-teman aja menghafal di Anda semua pengetahuan teman-teman juga yang emang dari dulu menghafal Quran gitu. Kita masuk ke proses penguatan dengan cara nikmatilah bacaan kita gitu. Di sini kita akan membahas tentang gimana cara hafalan kita kuat gitu kan. Nggak hanya hafal tapi juga kuat hafalannya. Dengan cara nikmatilah. Dengan cara pertama dibaca dengan nada dan penuh penghayatan. Antum ketika murojaah nih, ketika menghafal, udah hafal, antum mengulang hafalan antum dengan misalkan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jangan. Kurang tapi makin ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu makin ada, makin penghayatan. Agar hafalan kita kuat. Kalau kita ngaji nggak makin ada, kita kurang kurang masuk ke hati gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak, kurang enak dengarnya. Yang kedua, baca juga terjemahannya. Dan ini sering Anda terapkan ketika Anda ingin hafal Quran. Itu Anda baca dulu terjemahannya. Sambil kita juga mengetahui beberapa makna bahasa Arab di ayat itu. Itu pertama kita baca artinya. Yang ketiga, bacalah hafalan ketika sholat tahajud. Ini penting. Jadi teman-teman semua, antara hafal Quran sama tahajud ini nggak bisa dipisahkan. Bagaikan antum manusia butuh baju. Antum kalau nggak pakai baju malu kan gitu, nggak maksimal kita gantengnya. Sama antum ketika ngafal Quran, antum nggak pakai tahajud, antum nggak pakai bajunya, antum akan kurang kuat hafalannya gitu. Maka hafalan dan tahajud satu paket ya. Ada lagi satu lagi itu puasa ya, puasa kita bahas. Ini tiga penting itu ya. Dua hal pengikat hafalan, apa istilahnya pasangan hafalan Quran tuh. Atau menghafal Quran, atau juga doa ini juga diamalkan. Pertama tahajud, kedua puasa. Ya. Ini ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib ya. Kalau wajib semua dikerjakan. Berikutnya adalah bacalah hafalan ketika sholat sunnah yang lainnya. Sholat rawatib, duha,
sholat hajat, taubat, dibaca teman-teman. Karena kalau kita bisa baca ketika sholat, maka insya Allah itu mungkin hafalan kita, kuat hafalan kita. Gitu. Tapi kalau kita bacanya masih belum bisa, kita belum bisa baca ketika sholat, maka belum mungkin hafalan kita, belum kuat hafalan kita. Gitu ya. Yang kelima, untuk ikhwan dipakai ketika imam. Penting nih ikhwan. Antum hafal, tapi kalau antum ketika imam bacanya itu aja. Antum ketika imam bacanya kulhu aja, bacanya al-kausar aja. Nanti hafalnya lainnya malah gak kuat gitu. Maka pakailah untuk imam, untuk kuat hafalan kita. Setelah itu, setelah ini semua antum lakukan, ya antum udah melakukan kelima ini, maka antum masuk ke poin namanya murojaah. Kita masuk ke tahapan murojaah. Murojaah nih, kita masuk nih. Tipe apa tuh? Tipe murojaah ya. Pertama itu jam berapa nih? Pertama adalah murojaah tipe pertama, yaitu mengembalikan hafalan hilang dan memungkinkan hafalan baru. Mungkin ini yang belum tahu, memperkuat ya, memperbagus. Lebih pasnya dia memperkuat ya. Pertama, yang tipe kedua itu menjaga kemungkinan atau kekuatan hafalan baru dan menjaga kemungkinan hafalan yang hilang telah kita kembalikan. Nah, isinya ini yang kedua ini kita menjaga atau Yang kedua ini kita lebih tepatnya menjaga kemungkinan, menjaga kekuatan hafalan di yang pertama ini. Yang ketiga, murojaah sampai Allah memanggil dunia. 3 tipe murojaah teman-teman. Ya. Pertama, murojaah yang pertama ini itu dia asumsinya wajib murojaahnya per hari 1/3 hafalan kita. Maka kalau kita hafal 30 juz, kita wajib murojaah satu harinya untuk bisa memungkinkan yang pertama ini ya 10 juz, sepertiganya. Atau hafal 10 juz, maka sepertiganya 3 juz setengah itu ya. Yang kedua, poin kedua, menjaga kemungkinan hafalan. Dengan cara kita murojaah satu hari minimal 1/5 hafalan kita. Atau misalkan antum hafal 30 juz, maka berapa seperlimanya? 6 juz. Maka antum akan hatam 30 juz dalam 1 minggu 1 kali atau hatam. Dan inilah yang dipakai para sahabat zaman Nabi dulu ketika murojaah hafalan. Jadi para sahabat tuh ketika dulu murojaah hafalan, mereka tuh murojaah 1 minggu hatam. Sabtu 5 juz pertama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis hatam, Jumatnya mereka syukuran. Hataman gitu istilahnya kalau kita hataman. Baca doa yang Allahumma rahamna bil Quran gitu ya. Itu dia. Yang ketiga, murojaah sampai Allah manggil dunia. Maka asumsi murojaahnya wajib murojaah perharinya 1/10 hafalan kita. Kalau kita hafal 30 juz, kita wajib murojaah 3 juz satu harinya. Ini adalah asumsi yang paling minimal ya, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hafalan kita, untuk mengulang hafalan kita. Karena kalau dia murojaah, dia nggak tahu caranya, maka ya tadi itu, atau main basket atau nggak tahu caranya, nggak akan maksimal. Gitu. Yang berikutnya kita masuk, ini ya, dengan cara dibaca dengan tartil, dibaca aja. Itu. Ini adalah cara yang Anda terapkan dulu ketika di IAC di Bandung, tempatnya Syekh Maulana. Anda murojaah itu baca aja. Baca gitu ya. Kemudian kita masuk ke ini dia. Cara murojaah itu bagaimana? Apakah dia baca buka mushaf atau enggak? Kita bahas. Pertama, dibaca dengan bin nazar, buka mushaf. Tapi dibacanya banyak teman-teman. Yang kedua, dibaca dengan bil ghaib. Enggak pakai mushaf. Nah, ini dibacanya secukupnya aja. Kenapa? Yang pertama ini yang dibaca dengan bin nazar, bukan mushaf, itu wajib dengan jumlah yang banyak. Ya. Yang kedua, kalau kita ditutup mushafnya, maka jumlahnya secukupnya aja. Atau bisa 1 kali 2 kali gitu kan. Enggak mesti dia banyak. Itu. Ini cara murojaah ya. Kalau Anda dulu lebih prefernya yang pertama Anda baca terus dengan buka mushaf. Gitu. Karena kalau kita dengan buka mushaf baca Quran, murojaahnya dengan begitu itu akan lebih memperkuat ingatan mata kita. Kita bisa sampai mengingat bentuk-bentuk huruf-huruf di ayat tersebut, teman-teman semua. Berikutnya kita masuk ke ciri hafalan mungkin atau kuat. Mungkin itu gimana sih teman-teman semua? Dibilang dia itu bisa apa? Dibilang dia itu mungkin hafalannya, dibilang dia itu kuat hafalannya. Itu bagaimana ciri-cirinya? Pertama yaitu ketika dibaca
kita bisa pakai hadr cepat. Maka satu halaman tuh biasanya dia cuma dibaca 1 menit bisa. Dan hadr ini adalah salah satu dari 3 cara baca Quran. Nih dikatakan oleh Imam Al-Jazari di kitab Al-Muqaddimahnya, bitahqiqi ma'. Pertama tahqiq, yang kedua hadr, yang ketiga tadwir. Yang tahqiq yang pertama ini itu dia baca dengan pelan banget. Misalkan kayak Qul ya ayyuhal kafirun. Pelan dia banget. Yang kedua hadr, dia ngebut hadr. Qul ya ayyuhal kafirun, ngebut dia. Yang ketiga tadwir, dia pertengahan. Ini pas buat imam. Misalkan kayak Iza jaa nasrullahi wal fath. Pelan dia pelan enggak, cepat enggak, di pertengahan ya. Yang kedua itu adalah cirinya dapat dibaca ketika sholat tahajud dan sholat yang lainnya. Nah, kalau antum belum bisa baca Quran di ketika sholat, maka itu belum mungkin hafalan antum, belum kuat hafalan antum ya. Itu cara kita mengetahui kuat enggaknya hafalan kita dengan dibaca ketika sholat tahajud atau yang lainnya. Gitu teman-teman. Kalau antum bisa baca ketika sholat tahajud, itu artinya antum mungkin hafalannya, kuat hafalannya. Yang ketiga, dapat dibaca ketika imam. Nih penting nih ya. Tuh, yang keempat, selalu mengajak kita ke kebaikan dan dari keburukan. Anda pernah dulu ya, sering banget itu ketika lupa, kayak misalkan udah sebelum tidur, itu Quran tuh selalu mengingatkan Anda di hati itu. Jadi apa teman-teman ya? Kayak ada yang bisik di telinga kita itu, ada yang bisikin, Jaki, kamu belum udu, sama udu dulu gitu kan. Jaki, kamu nggak sholat sunnah kerah. Ada ketika anak duha tuh kan, anak lupa duha, dia bilang, Jaki, ini ada duhanya, kamu belum sholat duha gitu. Pokoknya ada teman-teman. Ada yang seperti ngebisik di hati kita gitu untuk melakukan sebuah kebaikan. Kita ketemu pengamen di jalan nih, terus kita punya uang nih, tiba-tiba ada tuh di hati tuh yang berbisik, Zaki, kamu punya uang banyak, kasihlah dia tuh dikit supaya dia bisa makan kan. Karena apa? Karena dia anak kasih gitu. Karena emang kalau saja ini aneh kalau ngomongin agak sedih sih ya, karena terharu gitu ya, kita sama Allah dituntun untuk kebaikan. Kenapa? Karena inilah Quran gitu. Tapi kalau dia tuh hafalannya nggak kuat, dia nggak kuat hafalannya, maka hafalan dia tuh gak akan ngebimbing dia ke kebaikan, teman-teman. Dan ini semua telah Ana alami. Ana pernah dalam keadaan hafalan gak kuat, dalam keadaan hafalan hilang. Disitulah kok kayak nggak ada lagi gitu kan yang suka bisikin ke hati Ana gitu kan untuk buat baik, nggak ada lagi. Tapi ketika Ana mungkin hafalannya, itu langsung tuh di hati itu ada yang bisikin untuk selalu berbuat kebaikan. Berikutnya masuk kita ke amalan yang membuat hafalan tuh lupa. Sebentar. Ini bagusnya di ini ya. Bentar teman-teman. Nah, sip. Kita masuk ke amalan yang membuat hafalan lupa atau hilang. Pertama, pastinya seluruh perbuatan maksiat. Gitu. Maka antum yang mungkin merasakan, wah kayaknya saya ini hafal ini tapi lupa deh. Lupa gitu kan. Enggak teman-teman. Hafalan kita itu enggak akan lupa, tapi hanya tertimbun dengan dosa di hati kita. Itu teman-teman. Kalau antum hafal, antum lupa, itu bukan lupa teman-teman. Tapi dia tertimbun karena kita banyak dosanya. Itu teman-teman semua ya. Karena perbuatan maksiat atau perbuatan keburukan. Berikutnya, amalan yang memperkuat hafalan itu apa aja? Allah telah menjelaskan dalam Quran surah kedua, Baqarah ayat 282, posisi kiri paling bawah, ujungnya itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah tata cara antum ketika ingin kuat hafalannya. Apa itu? Wattaqullah. Takwalah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita takwa, maka Allah akan wa yu'allimukumullah. Allah akan memberikan kita ilmu. Tuh. Maka ketika antum ingin kuat hafalannya, antum ingin pintar pelajaran apapun itu, maka takwalah. Takwalah, maka Allah akan memberikan kita ilmu. Kenapa teman-teman? Karena emang ilmu ini punya siapa? Punya Allah Ta'ala. Kita nggak mungkin kita mau ilmu tapi kita mintanya ke Bapak kita, nggak mungkin. Kita minta ke Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan takwa.
Dan takwa ini adalah dijelaskan dalam Quran surah kedua juga, Al-Baqarah ayat yang awal, ayat kedua. Lil muttaqin. Takwa ini dengan cara apa? Dengan cara wa yuqimunas shalah, meningkatkan amalan sholat kita. Yang bawah ya. Yang bawah. Setelah itu apa? Berinfak tuh. Hum yunfikun. Berinfak itu adalah takwa. Intinya dia meningkatkan seluruh perbuatan amal solih. Itu takwa, untuk bisa meningkatkan takwa kita. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan, Ana sering survei sih ya. Ketika antum ingin kuat hafalannya, antum juga wajib kerjakan yang namanya tahajud. Tahajud dan satu lagi nih, apa nih? Puasa. Puasa sunnah itu benar-benar teman-teman, dia mempunyai efek yang besar untuk hafalan kita, lebih kuat lagi. Itu dia. Kemudian setelah kita melakukan semuanya, kita udah menghafal, udah merojaah, kita udah mengetahui beberapa amalan untuk menguatkan hafalan kita. Kita masuk ke namanya proses doa. Doa ini penting teman-teman ya, jangan sampai tinggal. Doa ini apa? Doa yang paling pentingnya buat hafal Quran ini. Pertama, doa paket komplit yang antum pasti tahu semua ya. Ya Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ini doanya antum bacakan di setiap sholat, di setiap apapun antum berdoa, baca. Jadi nggak hanya ketika hatam aja gitu. Ini memiliki arti yang sangat-sangat luar biasa. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku tentang Quran ini. Wajah hulana, dan jadikanlah ia Quran sebagai imamku, penuntunku, wa nuro, cahaya, wa huda, petunjuk, wa rahmah, rahmat. Allahumma zakirna, ya Allah Tuhanku, tolonglah ya Allah, ingatkan aku kembali, minhuma nasina, seandainya aku lupa akan ayat-ayatmu, wa'allimna, dan ya Allah tolonglah pahamkanlah aku, minhuma jahilna, apapun yang aku belum paham, apapun yang aku belum mengetahuinya, warzuqna tilawatahu, dan seterusnya ya. Dibaca setiap kita mau sholat atau setiap kita doa, dibaca terus. Gak hanya hatam aja ya. Yang kedua, doa agar diberikan hafalan seperti Rasulullah SAW. Allahumma rizukna ya Rabbi fahman nabi wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikat muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, karunialah kami semua paham para nabi dan hafalan para rasul serta mendapatkan ilham seperti para malaikat Engkau ya Allah. Doanya untuk diberikan hafalan seperti Rasulullah agar kuat, agar bagus juga. Berikutnya kita masuk ke 3 golongan penghafal Quran. Waspada teman-teman. Jelaskan dalam surah Al-Fatir, Fatir ayat yang ke-32 ya. 31 atau 2 ayatnya, kalau lupa. Pertama adalah golongannya zalimul li nafsi. Dia zalim teman-teman. Dia hafal Quran, tapi dia zalim. Maksudnya apa? Zalim itu punya arti tidak menempatkan pada tempatnya. Misalkan antum minum tapi pakai mangkok, itu zalim. Itu dia. Antum hafal Quran tapi antum enggak melaksanakan ibadah lainnya, itu zalim teman-teman. Karena antum paham, antum hafal Quran, antum paham ini pahala, ini dosa, tapi antum melaksanakan, itu zalim. Itu zalim teman-teman ya. Yang kedua adalah golongan muqtasid, pertengahan. Di pertengahan dia masih suka berbuat dosa, dia tobat lagi gitu kan. Dia masih suka main-main tapi dia tobat lagi gitu. Intinya dia pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah. Ini adalah golongan yang terbaik. Sabiqum bil khairat. Dia berlomba ke kebaikan, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Maka golongan yang ketiga ini itu bisa kita masukkan, bisa kita masuki golongan ketiga. Kita bisa masuk ke golongan yang ketiga ini karena biiznillah, atas izin Allah. Karena kalau kita tuh ketika ingin beramal solih, ingin sholat ibadah, itu biiznillah, karena izin Allah Ta'ala. Itu karena nggak semua orang Allah kasih kesempatan buat ibadah, Allah kasih peluang buat ibadah, Allah kasih waktu buat ibadah gitu. Kemudian kita masuk ke kunci sukses menghafal, yang penting ya. Antum catat coba masing-masing semuanya. Pertama, komitmen kita. Komitmennya
komitmen ini terdiri dari target kita, komitmen jangan sampai tadi itu ya nggak istiqomah, tapi istiqomah dia. Jangan beradu, tapi istiqomah. Yang kedua, tingkatkan takwa lagi ya, gitu. Antum kalau menghafal, tapi antum nggak meningkat takwanya, maka ada yang salah dari hafalan antum. Itu teman-teman, antum ngaji ngafal, tapi antum nggak merasa naik nih imannya, maka di situ ada kesalahan di hafalan antum. Yang ketiga, jauhilah hal-hal yang bermaksiat atau yang nggak bermanfaat. Misalkan antum suka apa istilahnya kayak apa nongki gitu ya, ketemu teman-teman nongkrong, ngobrol-ngobrol. Tapi di situ di dalam majelis itu antum sama sekali tidak membahas tentang Allah Ta'ala, tidak membahas tentang Al-Quran, sama sekali hal yang nggak ada manfaatnya, hanya ketawa aja, hanya gosip, ketawa, ngobrol nggak penting, itu nggak ada manfaat teman-teman, maka ditinggalkan. Berikutnya ya, sisihkan waktu untuk Al-Quran, bukan kita untuk waktu sisa. Sama Quran itu dia akan cinta ke kita ketika kita memberikan ke dia waktu, kita utamakan. Kalau kita ngasih dia waktu sisa, dia nggak mau kita hafal gitu kan, dia nggak mau kita hafal itu Quran. Ya, jangan nunggu waktu sisa, tapi kita lah yang menyisihkan waktu. Itu dia. Berikutnya yaitu ridho Allah, doa dan orang tua. Penting ini. Kita hafal Quran nih, kita udah melakukan semua step-stepnya. Kita ngafal, kita merojah, kita mengamalkan semua amalan tadi anak sebutkan. Tapi orang tua kita kurang ibadah, kurang doa. Itu teman-teman sangat berpengaruh teman-teman. Ya, anak telah mengalami itu. Ketika anak rasa susah hafalnya, kenapa ya saya ini kok susah hafal ya? Padahal saya ini udah ngelakuin semua amal-amalannya lah. Saya udah doa, tahajud, doa sedekah, puasa. Tapi kenapa masih susah? Mungkin karena orang tua antum di rumah juga kurang ibadahnya, kurang doanya, itu ya. Bisa dia menghafal, tapi ketika orang tuanya nggak doa, nggak ibadah, maka akan susah dia menghafalnya. Itu. Yang ketiga, ridho dan doa guru. Karena penting ini guru kita untuk kita mintakan doanya, untuk kita mintakan ridhonya. Karena kalau kita menghafal tanpa ridho dari mereka berdua ini, orang tua dan guru, maka kita akan susah menghafalnya. Itu dia, ya. Mungkin itu dari Ana untuk pagi hari ini. Kira-kira Ana kembalikan lagi ke MC untuk buka sesi tanya jawab. Masya Allah sekali Ustadz materinya. Istilahnya kalau ini makanan, materi ini 4 sehat 5 sempurna gitu. Masya Allah. Lengkap ya. Kita langsung saja. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung menyalakan suaranya. Untuk termin pertama, mungkin 3 penanya ya Ustadz. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Putria Nur Amanah. Sebentar. Pertanyaannya dari Putria. Bisa dikirim kembali chatnya atau mungkin langsung aja nyalain suaranya. Oh, rame ya. Ada Amerita, ada adik kelas juga nih. Dari mana nih? Ada Mas Dani juga, Masya Allah. Ada Ustaz Jundi ya, Masya Allah, rame. Siapa lagi nih? Ya, silakan. Yang ingin bertanya, bisa mengirim ke chat ataupun nyalain suaranya langsung. Ini dari Putri Nur Amanah. Ini langsung jawab aja ya Ustaz. Apa-apa. Assalamualaikum, Kak. Mau minta trik bagaimana caranya agar menjadi muslim yang tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga berkepribadian Al-Quran. Mungkin berkepribadian Qurani gitu maksudnya. Karena sebagian banyak Al-Quran hanya dijadikan hiasan di kepala, namun tidak di jiwa nih Ustaz. Masya Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Ustaz. Pertanyaan dari Putri Nur Amanah. Makasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini Putri Nur Amanah. Karena ketika Anda jawab dan teman-teman semua mengetahui jawabannya, antum mendapatkan pahalanya gitu. Karena antum telah membuka pintu ilmu dengan pertanyaan ya. Bagus nih. Kenapa? Dengan cara apa agar dia memiliki juga kepribadian Al-Quran gitu ya, memiliki jiwa Quran. Jadi dalam tahapan menjadi Al-Quran itu kita nggak hanya menghafal, nggak hanya baca, tapi kita juga mengamalkannya ya.
Dan dengan cara apa kita mengamalkan seluruh isi Quran itu? Dengan bertahap gitu, Putri Nur Amanah. Karena Nabi kita, Rasul kita, itu Allah berikan Al-Quran bertahap. Kenapa? Ketika Nabi kita telah mengamalkan yang telah Allah berikan, maka Allah akan mengasihnya lagi gitu kan. Maka apa kesimpulannya? Ketika antum ingin mengamalkan seluruh Quran itu bertahap dan jangan pernah antum mikirin tujuan fokus ke akhir tujuannya, enggak, tapi antum fokus aja ke mengamalkan yang antum sekarang lagi fokuskan gitu. Itu kita mengamalkannya dengan apa? Dengan ibadah itu, ibadah jadi baik. Tapi gini, ketika antum menghafal Quran ya, anak sekali lagi anak kasih tahu, ketika antum menghafal Quran, kemudian antum nggak ngerasa di diri antum ini perubahan gitu ke kebaikan, maka ada yang salah dari hafalan antum gitu. Maka kalau kita emang betul menghafalnya, itu pasti itu Quran akan membimbing kita ke kebaikan. Itu mungkin dari anak ya, Putri Nur Amanah. Intinya antum bertahap kalau mau diamalkan seluruh apa pengamalan Quran itu. Berikutnya ada lagi nih kayaknya dari Unita Pratiwi ya. Ya. Mahkota dari cahaya yang Allah berikan nanti di akhirat diberikan jika hanya anaknya hafal 30 juz atau istiqomah terus berusaha menghafalkan Al-Quran. Gimana ini Ustadz? Nah itu hadis itu, ini masalah hadis ya. Di hadis itu dia menerangkan bahwasanya orang-orang yang memiliki anaknya penghafal Quran. Bukan 30 juz Ibu, bukan 30 juz, tapi dia akan Allah muliakan nanti akhirat. Bukan 30 juz, tapi dia hanya penghafal Quran, gitu hadisnya ya. Enggak 30 juz, itu dia. Jadi kalau dia menghafal istiqomah ketika dia meninggal dunia, kalau Allah belum Allah kasih 30 juz, ya enggak apa-apa. Karena memang udah Allah panggil nih. Kita ini hamba Allah. Ini kehendak Tuhannya, bosnya. Kalau Allah telah memanggil kita, ya udah kita dipanggil Allah dalam keadaan kita lagi istiqomah dalam proses menghafal Quran itu. Ya, tapi gini teman-teman semua, antum ketika bertanya perihal pahala atau balasan Allah Ta'ala kita setelah melakukan kebaikan, itu jangan ditanyakan ke orang-orang. Kenapa? Karena yang namanya balasan, hadiah seorang bos Allah Ta'ala ke hambanya, ke kita, itu hanyalah dia yang mengetahui. Adapun yang dikatakan di hadis, di Quran, itu hanyalah untuk membuat kita semangat aja. Jadi antum ketika beramal solih, jangan sampai fokus ke pahalanya, tapi fokus ke beramalnya aja udah. Yang penting kita mendapatkan sebuah ridho Allah Ta'ala. Gitu. Karena kalau dia mau masuk surga itu mendapatkan ridhonya. Dan begitu dari Ana, Ibu Unita Pratiwi. Ada lagi kira-kira nih? Ada lagi dari Pak Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita punya hafalan tetapi banyak hafalan yang hilang, lebih baik kita memurojaah dahulu hafalannya atau melanjutkan hafalan Ustadz? Terima kasih. Masalah pendapat ya. Sama-sama Rifa Azhara, ini masalah pendapat Ana ya. Bagusnya antum bagus semua. Satu, antum kalau antum memiliki waktu yang banyak, maka gabungkanlah keduanya. Menghafal iya, murojaah yang iya. Tapi kalau antum belum banyak waktunya, antum memiliki waktu sedikit, pilihlah yaitu murojaah hafalan yang hilang. Masalah nambah nanti belakangan ya, yang penting kita mutskin dulu. Maka alangkah baiknya kalau kita tuh menghafal dengan mutskin dan mengamalkannya ya, bukan menghafal aja. Itu mungkin Ibu Zahra. Intinya kita ketika ini masalah target gitu. Dia kan telah dijelaskan ya, ketika antum ingin membuat target, itu perhatikan dulu waktu antum. Kalau antum punya banyak waktunya, antum bisa mengerjakan keduanya. Kalau nggak bisa ya satu aja, yaitu murojaah hafalan yang telah hilang. Itu mungkin dari Ana, Ibu Zahra. Ada lagi nih dari Abu Hamzah ya Ustadz. FL ini. Bagaimana penjelasan tentang huruf yang tertahan nafasnya tapi mengalir suaranya? Siapa ini ya? Ya, ini tinggal diucapkan aja. Huruf-huruf apa tuh yang dia nafasnya tertahan? Artinya jahar, mengalir, rokhwa. Cek coba di FL antum tuh. Huruf-huruf yang mempunyai sifat itu gimana? Ketika antum ingin mengucapkannya, mudahnya antum memakai
huruf yang dengan dia satu tempat keluar. Kemudian tahan nafasnya, jadi ada huruf itu. Misalkan kayak huruf kho sama ghoin. Kho dia nafas mengalir, ghoin enggak. Maka ketika antum ingin pas bunyi ghoinnya, kho dulu, kho diucapkan, tahan nafasnya itulah ghoin. Misalkan kho dapat dia. Itu ya, ini FL ini mah. Aduh antum. Ada lagi bisa kayak huruf sa sama za ya, atau sin sama zai. Sin nafas mengalir, zai enggak, tinggal ditahan aja nafasnya, itulah zai. Zai dia, nafas iya, nafas enggak, suara iya, itulah Abu Hamzah ya. Kemudian ada lagi nih berikutnya Dari Aldamila. Aldamila ya. Langsung aja mungkin Ustadz dijawab pertanyaan dari Aldamila. Izin bertanya Ustadz, tadi kan sebelum mulai hafalan Quran harus fasih dulu bacaannya tahsin. Nah terus gimana ini Ustadz? Ya. Ini harus mengetahui dulu ya. Ya, jadi gini. Ketika antum belum merasa pas bacaannya, belum merasa fasih bacaannya, maka antum menghafalkan itu Quran, itu ayat dengan cara antum menghafalkan Al-Fatihah. Apa itu? Mendengar. Itu, mendengar. Ya, untuk apa mendengarkan itu? Dan kita jangan sampai salah milih qori gitu kan. Kita jangan sampai salah milih qori atau pembaca murattal itu. Bagusnya syekh di Arab kayak syekh apa namanya? Sa'ad Al-Ghamidi atau yang lainnya, atau Suraim Sudais itu. Tapi ini antum lebih bertanya ke tahsin ya, apa namanya? Nggak tahu ilmunya dan cara pengucapannya. Iya, belajar diimbangkan gitu antara belajar dan menghafal Quran, diimbangkan gitu. Kalau antum masih mau ngafal tapi antum belum bisa belajarnya, maka menghafallah dengan cara Al-Fatihah itu, mendengarkan aja. Antum dulu hafal Al-Fatihah gimana? Dengar nggak? Apa baca? Dengar pasti kan? Dengar kita salat imam di masjid itu kan, atau berjamaah di masjid lainnya gitu, dengarkan kita hafal Al-Fatihah gitu. Berikutnya ada lagi nih. Wah, banyak banget ya. Wah, ini mah ngebahas FL ini. Coba, itu ada Teja Hansa. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menjaga niat. Oh, ini insya Allah gampang ya. Kenapa gampangnya? Antum tinggal ketika antum di hati itu niatnya salah, tinggal diperbaiki lagi. Selesai. Itu. Diperbaiki dengan melupakan yang sebelumnya. Misalkan antum udah niat baik nih ya. Tiba-tiba jin datang ganggu kita. Wah, jangan itu. Pokoknya gitulah ya. Maka langsung kita buang itu niat dari jin, kita buang, kita lupakan. Selesai deh. Kemudian kita lupakan dengan cara apa? Dengan cara beramal solih. Jadi ini penting nih. Cara melupakan suatu hal yang buruk adalah beramal solih. Termasuk melupakan mantan gitu. Beramal solih ya. Itu dia. Apalagi nih Abu Hamzah, huruf waw. Tertahan nafasnya tapi sudah mengalir. Ya, seperti ini. Oh, iya huruf waw ya. Ya, waw. Wow, gimana sih ini penjelasannya? Nafas suara mengalir. Ya, ini nggak usah dijelasin ya. Antum tinggal ucapkan dulu sukunnya. Au, dibuang a-nya. Itulah sukunnya wow. Kalau dijelasin ya nafas tertahan, suara mengalir. Ya memang begitu dari Allah. Wahakazim dalam sholat. Dan memang beginilah Allah turunkannya. Gitu. Ya, ini lebih tepatnya ke FL ya, ke tahsin ya. Bagusnya nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol. Tertahan nafasnya. Ada lagi nih, satu lagi. Pertanyaan terakhir mungkin ya Ustadz dari Kardila Aprilia Syafitri. Fasilitas untuk menghafal Al-Quran itu penting. Jika penting, bagaimana saja belum bisa untuk memberikan fasilitasnya. Jadi gini, ketika antum ingin menghafal dan antum bertanya masalah fasilitas itu penting apa enggaknya, fasilitas untuk menghafal Quran itu hanya satu, teman-teman. Apa itu? Ini mushaf Quran. Iya, udah ini aja cuman. Ini yang paling pentingnya ya, ini utamanya. Adapun kayak murotal itu kita bisa lewat HP atau lewat speaker Quran. Dan yang paling penting itu antum menghafal itu jangan memikirkan selain apa? Selain menghafal. Menghafal itu mudah, teman-teman. Antum tinggal kata guru ana ya, Ustadz Yusuf Mansur dulu. Menghafal itu mudah.
jangan banyak tanya, jangan banyak soal, tinggal antum lakukan. Kerjakan istiqomah. Cuma 2, kerjakan istiqomah. Itu aja cuma teman-teman. Kalau ini apa? Nah, kalau antum seringkali memberikan masukan ke orang tua, tapi mereka belum paham sama sekali, pelan-pelan teman-teman. Jadi orang tua itu paham itu nggak langsung cepat gitu kan. Tadi kan udah jelasin ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yasha. Kita itu nggak bisa memberikan pemahaman ke orang lain, tapi walakin Allah, tapi Allah lah yang memberikan itu kepada orang itu. Maka atau ketika ingin memahamkan ke orang lain sebuah perihal ilmu, maka jangan kita bersikukuh ke kita aja enggak, tapi kita doa kepada Allah. Semoga dia diberi paham pelan-pelan ya. Insya Allah paham kok lama-lama orang tua kita masalah ini. Itu mungkin ya yang terakhir berarti ya. Satu lagi, Ana mau ngasih sedikit ini apa namanya kata-kata terakhir ya. Closing ya. Aduh, Ana nih coba sebentar. Nah ini dia. Teman-teman semua, antum bayangkan teman-teman di sini pasti punya orang tua semua ya, punya ibu punya bapak kan pastinya ya. Mungkin hanya beda di tinggalnya mungkin ada yang udah sebagian Allah panggil ke akhirat, ada yang masih di dunia. Orang tua ini teman-teman, antum pernah nggak berpikir tentang bagaimana perjuangan kerasnya, perjuangan besarnya untuk pertama ibu kita dan ayah kita, apalagi ibu mengandung kita 9 bulan, ketika kita lahir pun ibu kita sangat berjuang teman-teman, bahkan nyawa pun taruhannya ya kan ya. Ketika kita lahir belum selesai, ibu kita menyusui kita, menjaga kita, memberikan kita makan minum, nafkahin kita. Kemudian sekarang apa hal yang mau kita kasih ke mereka? Apa itu teman-teman? Apa hal yang mau kita kasih ke mereka, ke ibu bapak kita? Maka Ana memberikan perkataan, tidak ada di dunia ini yang terbaik, yang termulia untuk membalas segala orang tua kita, segala jasa orang tua kita, melainkan dengan Al-Quran. Itu dia. Antum mau jadi apapun antum, yang penting antum pegang ini Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Pakai hati teman-teman. Antum mau kerja dimanapun, antum sebagai guru, dosen, karyawan, bahkan antum sebagai buruh pun, ini Quran pegang baik-baik teman-teman. Jangan sampai hilang. Karena ini adalah sebaik-baiknya hadiah untuk orang tua kita. Itu ya, karena nggak ada lagi hadiah yang terindah daripada Al-Quran untuk orang tua kita. Itu dia. Itu mungkin dari Ana. Mungkin apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan karena manusia itu dari kata nasia, lupa akan perbuatan kesalahannya. Kemudian marilah sama-sama. Ini Ana apa antumnya yang untuk nih? Saya aja Ustaz. Oh ya, antum aja ya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Zaki atas materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi kita, menjadi pencerah kita, dan lebih memotivasi kita untuk bisa menjadi penghafal Quran. Satu kesimpulan mungkin yang bisa saya ambil dalam menghafal ini, kita bukan fokus pada 30 juz'nya, tapi bagaimana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, juga keluarga kita bisa menjadi anak yang memberikan kemuliaan kepada orang tuanya dengan hafalan-hafalan Qur'annya, bisa menjadi orang tua yang anak-anaknya hafal Qur'an, bisa menjadi keluarga yang ahli surga. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam menghafal Qur'an, dan tentu saja dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya sebagai MC atau moderator, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman coba dinyalakan semua kameranya. Kita foto bentar ya, foto dokumentasi. Ya, gimana nih? Host. Aziz. Ada Bu, ada Mamerita. Ada Mahmud ya, Shalom Mahmud. Ini mereka anak-anak semua nih. Berarti ada juga. Ada Mas Eko ya, Mas Eko, Mas Dani, ada Hansa juga nih ada.
Insya Allah rame ya. Insya Allah. Ini adalah orang-orang pilihan ya yang Allah pilih buat dapat ilmu yang insya Allah bermanfaat ini ya. Amin. Boleh dibantu? Siapa yang moto? Sepertinya nggak ada Razifnya. Oh, Mungkin dari hostnya Auladina Oke. Indonesia atau dari Ustadz yang pakai laptop. Oh, Ustadz ya. Zaki yang foto. Oh ya, saya pakai foto ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya bilang kata cheese ya, cheese. 1, 2, 3, cheese. Yes. Cukup. Ya, yuk. Alhamdulillah. Insyaallah. Ada berapa ini dua ini kan? 2 slide Ya, ya, 2 slide Ustadz. ya. Dua Ada slide. slide ya. Geser lagi atum slide yang kedua sampai ini.